Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai asam dan basa. Contohnya, ada jeruk nipis dan cuka yang merupakan senyawa asam, sabun dan baking soda yang merupakan senyawa basa. Untuk mengidentifikasi asam dan basa, kita dapat menggunakan indikator asam dan basa maupun alat pH meter. Indikator asam dan basa ialah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Jenis-jenis indikator: yang pertama, kertas lakmus; kedua, indikator universal yang merupakan kertas strip dan indikator larutan; yang ketiga, ada indikator alami. Selanjutnya ada alat pH meter. pH meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH, derajat keasaman dan kebasahan suatu cairan. Ada elektrode khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Sebuah pH meter terdiri dari sebuah elektrode probe pengukur yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Kita akan melakukan percobaan asam dan basa dengan indikator alami. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada kunyit yang sudah dihaluskan sebagai indikatornya. Kedua, ada jeruk nipis. Ketiga, ada sendok. Keempat, ada deterjen. Kelima, ada tisu. Dan keenam, ada 3 gelas yang sudah berisi air bersih. Tahap pencampuran. Langkah pertama, siapkan gelas yang berisi air bersih, lalu masukkan kunyit yang sudah dihaluskan ke dalamnya. Aduk hingga tercampur merata. Langkah kedua, siapkan gelas yang berisi air bersih, lalu peras jeruk nipis dan masukkan ke dalamnya. Jika sudah, aduk larutan tersebut hingga merata. Langkah ketiga, masukkan deterjen ke dalam gelas yang sudah berisi air bersih. Aduk larutan tersebut hingga tercampur merata. Langkah keempat, masukkan larutan kunyit ke dalam larutan deterjen dan larutan jeruk. Aduk kedua larutan agar bisa tercampur merata. Langkah kelima, siapkan tisu yang sudah dilipat, lalu masukkan ke dalam larutan yang berisi deterjen dan simpan di depannya. Lakukan hal tersebut pada larutan yang berisi jeruk. Untuk hasil akhir, dapat kita lihat bahwa larutan yang berisi deterjen memiliki warna yang lebih gelap daripada larutan yang berisi jeruk. Hal ini dikarenakan larutan deterjen merupakan larutan yang bersifat basa, sedangkan larutan jeruk merupakan larutan yang bersifat asam. Itulah percobaan yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.